dulu ya teman-teman ya, nanti baru kita budget Sultan. Oke teman-teman, kita bahas dulu yang pertama untuk budget BPJS. Nah itu budget minim ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin mengangsur namun ingin mabar tapi ingin mengganti sesuatu yang wajib gitu teman-teman. Jadi di sini yang wajib adalah pertama yaitu kopel. Nah ini kopel ya teman-teman ya. Ini yang paling sering trouble jika kita mabar atau main di sedikit lumpur. Ini sering patah teman-teman. Nah jadi untuk mengakalinya, namun dengan budget yang murah, yaitu kita membeli kopel ini ya teman-teman ya. Jadi kopel ini ada dua macam, yaitu kopel kepala bulat dan kepala petak. Tapi yang rekomendasi buat MN kalau menurut saya yaitu yang petak ya teman-teman ya. Nah karena yang bulat ini cocoknya untuk di WPL, jadi itu untuk gardan WPL ya teman-teman ya, tapi juga bisa digunakan di MN. Nah kenapa saya merekomendasikan yang petak, karena aslinya juga petak teman-teman. Nah begitu ya teman-teman ya. Ini hal yang pertama, teman-teman ganti kopel. Nah yang kedua yaitu link steering. Nah ini kenapa saya rekomendasikan ini, karena ini juga permasalahannya terkadang ini bisa patah kena batu. Memang bawaan dia ini lumayan cukup kuat ya teman-teman ya, tapi sebaiknya teman-teman mengganti dengan kopel link steeringnya ya teman-teman ya. Tapi jika tidak ada uang belum ya teman-teman juga nggak apa-apa menggunakan link steeringnya. Nah ini yang kedua teman-teman, ini untuk budget standar, masih elektrik standar dan remote standar ya teman-teman ya. Nah yang ketiga yaitu link rod ya teman-teman ya. Ini untuk kaki-kakinya link rod. Nah jadi link rod ini untuk di sini teman-teman ya. Ini juga teman-teman bisa beli. Nah ini juga nggak mahal harganya. Ini untuk mengganti yang plastik, link rod plastiknya bawaan MN ya teman-teman ya. Jadi ini ada satu komplit dengan dia. Nah kemudian jika teman-teman membutuhkan untuk membelokkan patah ini, nah ini setirnya bisa patah, yaitu teman-teman menggunakan XPD ya teman-teman ya, speed steering. Nah ini bisa digunakan untuk di casing standarnya MN. Nah jadi di casing standar MN ini teman-teman bisa aplikasikan dengan metal, dan XPD nya ini teman-teman wajib ganti gitu. Jika ada uang lebih teman-teman bisa menggantinya XPD, karena ini bawaannya masih plastik ya teman-teman ya. Jadi depan belakang teman-teman bisa ganti ininya aja. Ini juga ada jual terpisah, jadi teman-teman nggak perlu casingnya yang metal ya teman-teman ya. Jadi yang plastik pun masih bisa menggunakan ini. Nah jika teman-teman membeli kenakelnya ini, teman-teman harus sediakan juga beli bearing di dalamnya teman-teman ya, karena ini bearingnya menggunakan satu kenakel dua ya teman-teman ya, dan busingnya ini teman-teman. Jadi ini ada busingnya ya teman-teman untuk penahannya ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk di casing standar MN. Nah ini jika dibutuhkan teman-teman, tapi yang wajib tadi yang pertama itu dan yang kedua ini. Nah yang ketiga yaitu masih elektrik standar menggunakan kutek ya teman-teman ya. Jadi kutek ini fungsinya untuk waterproof, agar teman-teman elektrik standarnya dan lampu-lampunya bisa main di air ya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan juga tutorialnya untuk cara pengutekan yang benar untuk MN ini teman-teman ya, untuk elektrik standar. Nah itu aja teman-teman. Jadi itu adalah pembahasan tentang elektrik standar dan apa saja yang dibutuhkan untuk budget minim untuk MN standar ya teman-teman ya. Jadi ini nggak full upgrade. Nah kemudian kita lanjut untuk pembahasan yang full upgrade. Nah jadi full upgrade ya teman-teman ya, ini full upgrade yang budget sultan. Nah jadi kalau full upgrade itu teman-teman bisa menggunakan terutama yaitu yang wajib link rod. Ini link rod ya teman-teman ya. Jadi link rod itu teman-teman bisa beli komplit untuk pengganti yang plastik. Nah oke. Ini yang pertamanya, saya geser dulu. Yang kedua yaitu otomatis steering. Nah ini yang full upgrade ya teman-teman ya, untuk full upgrade agar teman-teman tidak salah membeli lagi. Terkadang teman-teman bingung nih apa yang mau dibeli. Terkadang juga ada teman-teman yang bertanya sama saya, Om apa aja yang mau di upgrade, Om apa aja yang ini nih. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu saya buatkan video seperti ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa melihat dan bisa mengerti. Nah ini yang kedua ya teman-teman ya. Nah jadi link steering, kemudian arm servo,
Nah ini ada dua macam, teman-teman bisa gunakan, tapi kalau rekomendasi saya sih pakai yang panjang ya teman-teman ya, agar bisa di setir itu nggak terlalu, bodinya nggak terlalu ngikut waktu saat membelok ya teman-teman ya. Jadi ini bisa digunakan dua-duanya, namun yang lebih rekomendasi yang lebih panjang 25T nya teman-teman ya. Nah itu kemudian yaitu shock breaker. Nah karena bawaan shock breaker standar ini kan terlalu lembut nih teman-teman, terkadang teman-teman kalau udah full upgrade otomatis tidak akan sanggup menahan beban full upgrade nya ini, otomatis kadang-kadang berat belakang dan berat depan, jadi ini terlalu lembek ya teman-teman ya. Nah jadi mengakalinya yaitu menggunakan antara dua ini. Jadi ini ada dua versi ya teman-teman ya, shocknya ada yang seperti tabung, ada yang seperti per, namun kedua-duanya menggunakan seal oil ya teman-teman ya. Nah ini kemudian lanjut yaitu ini ya teman ya, shock tower. Nah ini shock tower biasanya digunakan untuk meninggikan shock breaker. Nah jadi teman-teman bisa mengaturnya di mana mau shock breakernya ditempatkan, mau tinggi belakang atau tinggi depan, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk full upgrade. Lanjut kemudian yaitu ini ya teman-teman ya, link base. Nah ini link base ini wajib diganti ini karena udah full metal kan, jadi kalau full metal kalau nggak pakai link base ini, kalau masih plastik juga nggak bagus teman-teman, ibaratnya ya belum bisa dikatakan sultan. Nah itu ya teman-teman ya, jadi ini full upgrade nya link base. Nah link base nya yang merek MN ya teman-teman ya, namun kalau WPL harus WPL gitu ya, karena dia berbeda teman-teman. Kemudian ESC. Nah ESC teman-teman bisa mengganti dengan yang 20 ampere. Nah ini 20 ampere ya teman-teman ya, ini harus menggunakan remote Dumbo ya teman-teman, jadi harus memakai receiver All-Star atau turbo dan Dumbo dari channel 3 sampai channel 6. Nah teman-teman bisa menggunakan yang 20 ampere, ini cukup murah, harganya 50.000 ya, tapi kualitasnya ya lumayan lah gitu kan, tidak sebagus dengan 1060 ya teman-teman ya. Jadi 1060 itu lumayan juga, harganya 200 lebih, tapi biasanya umum teman-teman kita juga memakai 1060 atau brushless. Nah ESC combo brushless, jadi ESC combo brushless itu yaitu yang biru seperti ini dinamonya dan ada yang merah ya teman-teman ya. Nah dia khusus, kalau yang brushless khusus dinamonya, dan yang 1060 teman-teman bisa menggunakan dinamo standar atau dinamo yang hitam ya teman-teman ya. Nah ini wajib. Lanjut, diingat ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang awam jangan membeli SC ini jika tidak ada remote yang memiliki receiver ya teman-teman ya, tidak bakalan bisa kalau teman-teman masih menggunakan listrik standar. Jadi ini fungsinya untuk yang full upgrade yang sudah mengganti dengan remote Dumbo gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini gerbuk dual speed dan single speed. Jadi ini ada single speed dan dual speed, kedua-duanya sama-sama bagus dan kedua-duanya ada kekurangan masing-masing. Tapi kita tidak membahas itu, ini adalah tergantung peminatnya yang pemakainya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa membedakan antara ini dan ini, nanti nggak enak kan gitu teman-teman. Jadi yang menilainya itu teman-teman sendiri, tetapi saya sendiri memakai dual speed ya teman-teman ya. Nah ini karena teman saya memakai sudah pesan yang single speed, jadi di sini ada single speed, makanya saya bilang di sini ada dua gitu teman-teman. Nah kelebihan single speed ini yaitu tadi, ini bisa oper gigi, bisa kencang dan lambat. Untuk torsi lumayan ya teman-teman ya. Namun jika single speed itu hanya satu manual aja, satu posisi ya teman-teman. Jadi untuk torsi aja. Untuk mengakalinya yaitu menggunakan dinamo strong atau dinamo merah, dan planetarinya bisa diakali jika ingin menyesuaikan kencang dan lambatnya teman-teman ya. Nah ini kita geser lagi. Kemudian yang wajib, casing gardan depan belakang metal ya teman-teman ya. Nah jadi gear gardan ini metal depan belakang, ini satu komplitnya sekitar 500 lebih ya teman-teman ya. Jadi sudah mendapatkan semuanya dengan SPD, belok ini mendapatkan ini ya teman-teman ya, mendapatkan link steeringnya, biasanya seperti itu. Ini komplit teman-teman, jadi ini sudah komplit datangnya seperti ini. Nah ini untuk yang full metal dengan budget sultan ya teman-teman ya. Nah itu
Kemudian lanjut di baterai. Nah, kalau baterai standarnya kan seperti ini teman-teman, tapi baterai standar ini masih kita bisa fungsikan buat remote Dumbo ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi kita memakai baterai AA. Namun rekomendasi saya untuk MN tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar, yaitu Dumbo 2200 atau lebih dari ini ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu yang besar-besar atau merek lain, tapi yang cukup yang 2200 sih sudah lumayan main, sampai 2 jam sampai 3 jam itu dapat ya teman-teman normalnya. Jadi saya menggunakan Dumbo yang 50C. Nah, kemudian tetap memakai kutek. Kutek ini adalah untuk teman-teman jika menggunakan kutek ini buat lampu atau apa sejenisnya lah teman-teman ya, yang kelihatan rawan dari air. Nah, ini bisa menutupinya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Semoga teman-teman mengerti. Dengan budget BPJS dan budget yang Sultan itu ada dua versi tadi teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi yang saya bahas itu adalah budget miskin, budget miskin ya. Astagfirullah, budget BPJS budget yang minim ya teman-teman ya. Nah, yang kedua tadi full upgrade namanya, itu yaitu budget Sultan. Oke teman-teman, jika bermanfaat dan berguna, silahkan share dan beritahu teman-teman yang pemula seperti saya teman-teman. Oke, assalamualaikum.